Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajmain, amma ba'. Alhamdulillah, kita panjatkan puja syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesehatan walafiat, alhamdulillah, hingga kita masih bisa merasakan nikmat Islam dan rahmatnya lah kita masih bisa menunaikan ibadah dengan nikmat. Salat serta salam tak lupa kita haturkan, kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana Islam yang kita nikmati pada hari ini, yang kita miliki pada hari ini adalah berkat perjuangan daripada beliau dan sahabat. Mudah-mudahan kita sama-sama termasuk orang yang mengikuti jejak langkah beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau ila yaumil qiyamah, amin. Dan tak lupa yang kami hormati Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Miftahur Ridho SOS MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah sosiologi agama. Di sini kami akan menjelaskan atau menguraikan tentang salah satu aliran yang dimana diberikan tugas mengenai analisis atau mengidentifikasi gerakan keagamaan yang ada di lokal atau di Indonesia ini. Jadi kami di sini mengambil sampel atau meneliti atau mengidentifikasi gerakan Indonesia yang ada di Indonesia yang bernama Gavatar. Kami di sini memilih Gavatar, gerakan keagamaan yang bernama Gavatar. Di dalam uraian atau untuk menjelaskan atau mengkaji gerakan ini, di sini sudah tersistem dalam struktur. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga metode akan digunakan, yang keempat ada pembahasan, yang kelima ada kesimpulan. Nah, langsung saja untuk menjelaskan, untuk mengidentifikasi gerakan keagamaan yaitu Gavatar, kita masuk ke poin pertama, yaitu latar belakang. Nah, jadi latar belakang daripada gerakan Gavatar ini, jadi Gavatar ini singkatan atau kepanjangannya adalah Gerakan Pelajar Nusantara. Jadi aliran ini adalah aliran kepercayaan yang dianggap sebagai salah satu penerus Al-Qaeda Al-Islamiyah. Aliran ini didirikan oleh Ahmad Mossadegh yang menyatakan dirinya sebagai nabi atau Mesias. Dan gerakan ini merupakan gerakan sinkretik yang menggabungkan ajaran Islam, Kristen, dan Yahudi sekaligus. Apa itu Al-Qiyadah Al-Islamiyah? Al-Qiyadah Al-Islamiyah itu adalah ajaran yang mengganti syahadat. Seperti syahadat di dalam syariat Islam itu
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu artinya aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Namun di dalam syahadatnya Gavatar, orang-orang Gavatar, penganut para Gavatar itu mengubah menjadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna masihal al-mauda rasulullah. Artinya aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan al-masih al-mauda rasulullah, ada itu utusan Allah. Itu itu syahadatnya orang Gavatar atau aliran Gavatar tersebut. Selain akidahnya yang menyimpang, doktrinnya ataupun ajarnya pun menyimpang. Seperti di sini ada mereka meniadakan kewajiban puasa. Mereka tidak berpuasa, tidak mewajibkan puasa. Bukan tidak berpuasa, tapi mereka tidak mewajibkan puasa. Setelah itu mereka juga tidak mewajibkan sholat 5 waktu, tapi mereka masih mewajibkan sholat qiyamul lail, sholat malam, sholat di waktu terbitnya matahari, yaitu di waktu subuh, dan terbenamnya matahari di waktu sekitar maghrib. Itu wajib bagi mereka. Nah, selain itu mereka juga ada cara menebus dosa. Di dalam menurut Jamaluddin ini mantannya anggota Gavatar. Dia menceritakan ada cara menebus dosa dalam kepercayaan Gavatar, yaitu dengan membayarkan nominal tertentu kepada Ahmad Mossadegh sebagai nabi. Seperti yang ditulis di dalam salah satu buku pegangan Gavatar yang berjudul Islam Hanif akan masuk surga, karyanya Robert P. William. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Untuk lebih spesifiknya kita membahas tentang gerakan Gavatar ini, kita menembak atau untuk membahas ke tepat sasaran inti daripada yang ingin dikaji di dalam gerakan Gavatar ini, yaitu bagaimana Gavatar ditampilkan pada berita media massa. Maka untuk menjawab pertanyaan ini atau untuk menjabarkan, menguraikan bagaimana Gavatar ditampilkan pada berita media massa, maka kami menggunakan metode analisis atau menggunakan analisis data dari media sosial, dari media berita, yaitu dari media berita Twitter, media berita Facebook, berita dari Google Scholar, informasi dari Scholar, informasi dari jurnal, dan komentar dari YouTube. Langsung saja ke pembahasan, yang mana beranjak dari rumusan masalah tadi, yaitu bagaimana Gavatar ditampilkan pada berita media massa. Yang pertama, kita akan melihat Gavatar ditampilkan di media Twitter. Berita pertama dari narasumber BBC News Indonesia, yaitu isi beritanya, Fatwa MUI menyatakan Gavatar sesat karena merupakan metamorfosis al-qiyadah al-islamiyah dan menjadikan Ahmad Mossadegh sebagai pemimpinnya. Gavatar juga sesat karena menganut milah Abraham, mencampur adukan agama Islam, Nasrani, dan Yahudi.
terhadap mereka yang meyakini paham itu, maka dinyatakan murtad dan keluar dari ajaran Islam. Dalam jumpa pers, tempatnya dari jumpa pers MUI di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2016. Berita yang kedua yang kami dapatkan narasumbernya dari Metro TV. Berita tersebut, isi dari berita tersebut adalah polisi rilis barang bukti ajaran penyimpangan Gavatar pada tanggal 1 Juni 2016. Berita ketiga itu tetap masih di Twitter, yaitu narasumbernya Mas C. Pamungkas. Isi beritanya itu soal Gavatar, MUI Jombang minta masyarakat waspada. Di tempatnya itu di Jombang pada tanggal 13 Januari 2016. Yang kedua itu berita dari Facebook, bagaimana Gavatar ini ditampilkan di media Facebook. Yang berita pertama itu Muhammad Isnaini sebagai narasumber. Beritanya itu SKB 3 Menteri Menak, Jaksa Agung. Menak ini Menteri Agama, Jaksa Agung, Hukum, dan Mendagri itu Menteri Dalam Negeri nyatakan Gavatar terlarang karena dinilai menyebarkan pemahaman sesat pada masyarakat. Surat keputusan bersama SKB, Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri memutuskan aktivitas dari Gavatar Gerakan Fajar Nusantara dilarang 24 Maret 2016. Berita kedua itu narasumbernya itu Koko Santoso. Itu berita mengenai Gavatar, sebuah organisasi yang dianggap terlarang dilihat secara umum sering bertindak anarkis. Ada tanggal 28 Januari 2016. Berita keempat dari Facebook itu sumbernya itu Dian Pelangi. Merekrut secara paksa untuk menjadi anggota Gavatar dengan modus mengikuti pengajian, namun di dalamnya bukan pengajian yang diajarkan ada dalam syariat Islam, melainkan indoktrinisasi dan pemahaman dasar aliran itu. Tempatnya di Jogja pada tanggal 13 Januari 2016. Berita keempat dari Facebook, sumbernya dari Ahok. Menurut Ahok, isi beritanya, menurut Ahok, Gavatar bukan sejenis teroris. Mereka orang yang cinta damai, hanya saja konsep pemahamannya berbeda, dan itu harus diluruskan. Ajaran mereka harus diluruskan, ujar Basuki di Balai Kota di KI Jakarta pada tanggal Senin 25 Januari 2016. Selanjutnya itu berita dari Google Scholar akan disampaikan oleh saudari saya, yaitu bernama Izul Fatmadina. Pada Izul Fatmadina, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izul Fatmadina. Saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi saya dengan Muhammad Riyadi tentang aliran Gavatar. Saya akan menjelaskan berita yang kita ambil dari Google Scholar. Ini saya akan menjelaskan secara singkat saja, yaitu yang pertama kita ambil dari berita dari Detik.com, yaitu tentang penyimpangan ajaran Gavatar. Gavatar antara lain tidak wajib sholat dan tidak wajib puasa. Mereka yang anggota Gavatar atau yang mengikuti aliran Gavatar, mereka tidak wajib untuk melakukan sholat dan tidak wajib untuk melakukan puasa. Itu menurut ajaran mereka. Sedangkan kita sebagai kaum muslim, kaum Islam, kita mewajibkan itu. Kita wajib puasa, kita wajib sholat. Nah, di sini menurut Jaksa Agung Muda Intelijen atau Adi Tugarisman
di Kejagung pada Rabu 13 Desember 2016. Menyampaikan bahwa penyimpangan ajaran Ghafatar antara lain tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, dan tidak wajib melakukan sholat Jumat di masjid. Akan tetapi mereka mewajibkan untuk Qiyamul Lail. Nah, lalu ada berita dari Tribun News, itu tim Pakem menilai di dalam Ghafatar ternyata mengajarkan agama yang menyimpang atau ada pelanggaran, dan setelah ada SKB masih ada orang yang menyelenggarakan Ghafatar, maka akan dikenai pidana untuk pengurusnya, dan untuk anggotanya mereka akan dibubarkan dalam anggota Ghafatar. Menurut narasumber Adi Tugarisman selaku Wakil Ketua Tim Pakem di Jakarta, Jumat 29 Januari 2016. Lalu ada juga dari liputan6.com. Dari liputan6.com, yaitu Ghafatar membawa paham yang menyimpang dari agama-agama yang ada, khususnya untuk agama Islam, seperti tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, dan sebagainya. Tentu ini adalah sesuatu ajaran yang salah. Lalu ada berita dari republika.co.id. Di sini dikatakan bahwa jaksa memberi perintah atau peringatan kepada mantan pengurus, mantan anggota atau pengikut dan simpatisan Ormas Ghafatar untuk dilarang dengan sengaja menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut. Bagi para pengikut, diharapkan memahami, menyadari, dan mematuhi putusan Jaksa Agung untuk tidak menyebarkan ajaran mereka, yaitu ajaran Ghafatar yang menyesatkan. Menurut Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta. Nah, di sini juga ada dari jurnal, yaitu berita pertama yang dari jurnal adalah keberadaan kelompok Ghafatar karena dianggap telah mengasingkan diri. Selain itu, kebiasaan kelompok Ghafatar dalam bertani atau bercocok tanam itu berbeda dari orang-orang lainnya, yaitu anggota Ghafatar sebelum melakukan cocok tanam mereka mengadakan apel terlebih dahulu. Ini menurut Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pada tahun 2016 di jurnal Unpad. Lalu jurnal yang kedua yaitu di sini gerakan Ghafatar dinilai menyesatkan karena mereka selain menyesatkan juga merugikan mereka sendiri, karena mereka harus menjual harta benda mereka, menjual rumah mereka untuk pindah ke tempat asing, itu di Kalimantan, untuk menyempurnakan ajaran agama mereka sesuai arahan pemimpin Ghafatar, yaitu Ahmad Mossadegh, yang mengaku dirinya adalah nabi setelah Nabi Muhammad. Ini diambil dari opini Epa Riau Post pada Jumat 29 Januari 2016. Lalu ada komentar dari YouTube.
dari Sukma Ayu. Hati-hati, ini adalah penarikan agama dengan cara mengatasnamakan kemanusiaan yang di dalamnya adalah modus kepercayaan agama. 7 Juli 2021. Nah, kesimpulannya dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa Ghafatar adalah aliran yang dipimpin oleh Ahmad Mossadegh yang menyatakan bahwa dirinya adalah nabi setelah Nabi Muhammad. Aliran ini merupakan aliran yang menggabungkan antara ajaran Islam, Kristen, dan Yahudi. Ghafatar ialah aliran yang syahadatnya berbeda. Tidak mewajibkan sholat 5 waktu, tidak wajib puasa, dan akan tetapi mereka mewajibkan untuk qiyamul lail atau sholat malam dan mewajibkan sholat terbit dan terbenamnya matahari. Menurut para MUI, jika mengikuti aliran Ghafatar, maka akan dinyatakan murtad atau keluar dari agama Islam. Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri memutuskan aktivitas Ghafatar dilarang karena sering bertindak anarkis. Para pengurus Ghafatar merekrut anggota secara paksa dengan modus mengikuti pengajian. Namun bukan pengajian yang diajarkan di dalamnya, akan tetapi mereka mengindoktrinasi dan pemahaman dasar aliran itu. Bukan ajaran Islam yang syariah, bukan syariat Islam yang diajarkan mereka, tapi mereka mengajarkan apa yang menjadi pemahaman mereka. Lalu di sini Ghafatar juga sebelum melakukan cocok tanam, mereka melakukan apel terlebih dahulu.